Gaudeat et tellus sanctis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, amis iste caliginem. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera dan penuh sukacita dari Allah yang senantiasa memberkati kita. Tetap menjaga kesehatan dan ikuti himbauan pemerintah untuk bersama-sama memutus penyebaran virus corona. Iman kita harus senantiasa disertai dengan akal budi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, setahun sekali dalam perayaan Malam Paskah, kita mendengarkan madah pujian yang baru saja tadi kita dengarkan di awal video ini. Kita mengenalnya dengan nama Exsultet. Mari bersama dengan Romo, kita sejenak memahami madah pujian yang sudah sangat kuno ini. Kata Exsultet diambil dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah, bersorak-sorai, atau berjingkrak-jingkrak. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan nama Pujian Paskah. Pujian Paskah dinyanyikan oleh diakon atau oleh imam. Namun dengan beberapa pertimbangan, bisa juga dinyanyikan oleh awam. Nyanyian Pujian Paskah dinyanyikan setelah perarakan lilin Paskah sebagai bentuk pujian umat Allah bersama para malaikat karena Kristus Sang Terang yang sudah menghalau kegelapan. Kita mendengar pujian Paskah sambil memegang lilin bernyala yang dinyalakan dari api lilin Paskah. Cahaya lilin menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan, dengan api lilin Paskah sebagai cahaya utama. Ini sungguh merupakan pengalaman yang menggetarkan hati kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga kita sungguh mendengarkan setiap kata dalam pujian Paskah malam itu. Kata-kata yang tidak hanya sekedar indah, namun penuh makna simbolik tentang karya keselamatan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, menelusuri asal-usul Exsultet bukanlah hal yang mudah. Para ahli sejarah umumnya berpendapat bahwa Exsultet adalah madah pujian gereja yang sudah sangat kuno, yang berasal dari abad keempat dan kelima. Santo Ambrosius dan Santo Agustinus, keduanya hidup pada abad keempat, pernah menyebut beberapa unsur kata dalam rumusan Exsultet yang kita kenal sampai saat ini. Diperkirakan bahwa akar perkembangan rumusan Exsultet dimulai di Italia, Spanyol, dan Perancis. Paus Zosimus yang pertama, yang hidup pada abad kelima, memiliki peran untuk memperkenalkan madah pujian ini. Exsultet sering juga disebut Laus Kerei atau pujian untuk lilin, yang dalam arti simbolis adalah Kristus, Sang Terang sejati. Dalam liturgi suci gereja, sejak tahun 1955 disebut dengan nama Preconium Paschali atau proklamasi Paskah. Kita lebih mengenalnya dengan nama Exsultet, sesuai dengan kata pertama saat dinyanyikan dengan menggunakan bahasa Latin. Exsultet merupakan bentuk doa pujian yang cukup panjang tentang keagungan karya keselamatan Tuhan yang terpenuhi
dalam diri Kristus yang bangkit. Kristus adalah cahaya sejati yang bersinar dalam kegelapan. Tidak ada nyanyian atau pujian yang memiliki makna lebih mendalam berkaitan dengan karya keselamatan Tuhan dalam diri Kristus selain madah pujian Paskah atau eksultet. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak kata-kata simbolik yang penuh makna yang menghubungkan peristiwa dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bahwa Paskah lama telah dimaknai secara baru bersama dengan Kristus yang bangkit. Kristuslah Adam baru yang telah membayar lunas hutang dosa lama kita dengan darahnya sendiri. Kristuslah anak domba sejati yang telah dikorbankan dan darahnya telah ditandai pada umat beriman. Jika dahulu umat Israel menandai pintu rumah mereka dengan darah anak domba, sehingga tulah melewati mereka dan akhirnya mereka selamat, demikian pula karena darah Kristus, kita telah diselamatkan dari tulah kematian kekal. Malam Paskah adalah malam ketika surga dan dunia, Allah dan manusia terhubung kembali dari yang semula terputus karena dosa Adam. Beberapa kata simbolik penuh makna ini kita dengarkan ketika kita bersama-sama merayakan perayaan Malam Paskah. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga saat kita mendengar pujian Paskah atau eksultet, kita terhubung dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, Romo ingin mengajak kita semua untuk bersyukur, bergembira, dan banggalah akan iman kita. Namun senantiasalah menghayati iman kita itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan semua orang. Kristus sang anak domba sejati telah dikurbankan, maka buanglah ragi yang lama agar kita menjadi adonan baru, karena kita memang tidak beragi. Tuhan memberkati kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita. Vivat Cor Jesu, per Cor Maria.